Selamat pagi dan selamat bertemu lagi rekan-rekan. Hari ini perkenankan saya menyampaikan tema Business Process and Organization, terutama terkait dengan topik The Implication of Blockchain Technology to the Business Process and Organization. Topik ini diangkat dan dimulai dari observasi kita semua melihat ada suatu fenomena yang revolusioner atau kita sebut revolutionary fenomena, di mana ada 3 saat ini fenomena yang dilihat sangat merubah bagaimana dunia ini dijalankan, baik dari segi ekonomi, baik dari segi sosial, maupun dari segi governance. Ya. Di mana 3 hal ini adalah secara singkat, ada suatu fenomena beranjaknya state kita dari produk kepada platform, kemudian dari minds to machine, dan kemudian dari core to cloud. Apa ini artinya? Ya. Mari kita lebih lanjut, kita lihat. Kalau kita perhatikan, ya di sekeliling kita, suka nggak suka bisnis proses, organisasi, terpengaruh dengan perkembangan digitalisasi. Nah, dalam hal ini terlihat bahwa ada satu bahasan yang sangat menarik yang mengatakan begini, ya, bahwa kita harus mengikuti pergerakan atau pergeseran hal-hal yang ditenagai atau didorong perubahannya oleh digital. Oleh karena itu kita harus pastikan kita juga memutar otak berpikir bagaimana kita mengintegrasikan antara mind and machine melalui artificial intelligence, kemudian dari produk dan platform melalui IoT atau Internet of the Things, and dari core to the cloud melalui blockchain teknologi. Nah, untuk itu ya, saya memulai dengan fenomena from core to the cloud, dari hal-hal yang sifatnya sentralisasi menjadi hal yang menjadi bersifat desentralisasi, distributed. Nah, dari sini kita lihat ya, blockchain adalah suatu teknologi atau penemuan yang membuat dan memungkinkan pencatatan atau ledger dilakukan sedemikian rupa sehingga semua pencatatan transaksi dan penelusuran aset-aset di dalam network atau jejaring bisnis bisa dijalankan secepat mungkin dan seaman mungkin, dalam pengertian tidak bisa diubah atau dihack. Hal ini ya, kalau kita melihat pergerakan daripada digitalisasi terhadap bisnis network, kita melihat sekarang ini sudah miliaran pengguna digitalisasi di sininya, consumer, customer sininya, ada B2B market ya, millions of business sininya, ada thousands of use cases ya, trading, capital market, dan juga ada berbagai back end proses. Nah, di sini kita bicara bisnis proses di berbagai industri sangat terpengaruh dengan adanya perkembangan core to the cloud, terutama yang dimotori oleh blockchain teknologi. Kalau kita melihat di sebelah kanan, blockchain teknologi sebetulnya dimulai dari tahun 90-an ya, yang kemudian baru 2009 ini dikenal dan juga populer karena pada saat itu Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin yang berbasis blockchain teknologi. Jadi originnya itu sekitar tahun 90 sampai 2009. Yang kemudian jadi mulai ada transaksi-transaksi yang menggunakan cryptocurrency dan digunakan seakan-akan seperti cash di sininya. Nah, di sini kita bicara currency transfer dan digital payment mulai dipakai, dan dalam hal ini blockchain teknologi itu digunakan secara masif. Nah, setelah transaction sekarang, fenomena yang sekarang ada adalah evolusi dari yang namanya smart contract. Smart contract ini dipakai di banyak di financial market yang menggunakan aplikasi blockchain di atas atau lebih jauh daripada sekedar cash transaction. Dan sekarang ke depan, aplikasi-aplikasi berbasis blockchain ini melihat pada market evolution di sini yang kemudian bahkan berpindah dan bersilangan secara industri, ya saling silang, bukan hanya di keuangan tapi juga di supply chain, kemudian juga di manufacturing, di trading dan sebagainya. Yang kemudian dikenal juga adanya permission blockchain, bukan hanya sekedar public blockchain.
Dalam hal ini kita garis bawahi bahwa blockchain ini kenapa penerimaannya makin tinggi, karena mereka dianggap meningkatkan suatu rasa percaya di dalam transaksi, rasa aman untuk terhadap hack, transparansi, orang jadi tahu level detail daripada transaksi yang sedang dijalankan, dan traceability, bisa ditelusuri sejauh apa penggunaan data ini dikembangkan dan berbagi di dalam jejaring bisnis kita. Dan yang menarik adalah kalimat yang berdaling di bawah, ya, dan blockchain ini akan memampukan kita melakukan penghematan biaya dan efisiensi dalam pengertian cost of transaction menjadi lebih rendah dan cost of networking menjadi lebih rendah. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena blockchain adalah memiliki beberapa properties atau karakter yang disebut karakter distributed ledger technology atau DLT. What does it mean? Kita lihat begini ya. Distributed artinya semua peserta di dalam suatu jejaring memiliki sesalinan dari transaksi apapun yang sedang dilakukan, sehingga akhirnya menimbulkan transparansi. Semua tahu apa yang sedang terjadi dan jalankan. Kedua, immutable. Di sini sebelah kanan, immutable. Artinya semua record yang sudah tervalidasi tidak bisa diubah lagi dan tidak bisa lagi juga dihapus, ya, sehingga memberikan juga keajekan di dalam pencatatan transaksinya. Time spent artinya apa? Transaksi ini dimaterai dari segi waktu secara real time, sehingga tidak ada lag atau tidak ada perubahan waktu antara transaksi dan recording. Kapan transaksi berjalan, disitulah pencatatan terjadi. Kemudian unanimous, artinya semua peserta dari network mereka berpartisipasi untuk memvalidasi bila adanya suatu pengupdatean suatu record atau pencatatan baru. Nah, kemudian setelah unanimous ada anonymous, artinya identitas partisipan ini bisa aja juga mereka tidak perlu didisclose atau mereka bisa memberikan nama yang lain. Yang penting apa? Transaksinya. Sehingga karena transaksinya tadi immutable, maka semua record dan juga karena anonymous menjadi individually secure karena melakukan enkripsi, teknologi persandian. Dan ini semua programmable, artinya blockchain ini bisa diprogram sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsistensi dan disiplin dalam proses bisnis yang sudah kita tuangkan di dalam suatu janji digital, ya, dalam hal ini smart contract. Oleh karena itu, blockchain adalah suatu sistem yang membuat pencatatan informasi yang tidak mungkin bisa diubah atau sangat sulit sekali diubah atau dihack atau diakali, ya. Sehingga si blockchain ini yang esensialnya adalah pencatatan transaksi yang real time dari transaksi dan pada pencatatan berbarengan dan diamini atau divalidasi di suatu network yang merupakan keanggotanya diwakili melalui nodes atau komputer sistem di dalam blockchain ekosistem itu sendiri. Kita lihat contoh. Nah, kalau tadi blockchain sebelah kanan kita lihat ada key features of blockchain technology. Satu, tidak bisa corrupted, artinya data nggak bisa diutak-atik di situ. Dua, decentralized technology, artinya mampu dibagikan seluruh partisipan. Tiga, enhanced security, agak sulit untuk di-hack di sininya karena sifatnya merupakan suatu rantai blok. Ya, kalau misalnya 1000 blok yang kemudian diamini katakan oleh 1 juta, ya, 1 juta anggota network, maka kebayang kalau orang misalnya mau hack, dia harus rubah 1000 pangkat juta atau juta pangkat 1000. Hampir sulit di sininya. Kemudian distributed ledger, tadi informasi terbagikan kepada partisipannya, konsensus, ada perjanjian apa siapa boleh melakukan apa, dan faster settlement, ya. Sehingga kita melihat contoh di sebelah kiri. Oleh karena itu, sering sekali blockchain kemudian dianggap membuat suatu revolusi terhadap proses bisnis atau revolusi terhadap bisnis proses manajemen. Kita melihat, ya, coba kita lihat. Bisnis proses manajemen apa sih? Itu adalah pendekatan yang mengusahakan agar organisasi prosesnya itu makin efisien dan efektif, dan pada zaman sekarang adalah bagaimana mengubah menjadi otomasi. Nah, blockchain sendiri, ya, adalah suatu pendekatan jejaring secara terdistribusi yang akan memampukan dan menghadirkan transparansi, immutability atau tidak dapat diubahnya, dan juga keamanan.
Sehingga kalau kita kawinkan blockchain sendiri dalam proses manajemen, dia akan memampukan adanya solusi peer-to-peer, tidak perlu melewati suatu departemen atau suatu otoritas tertentu, ya, dari peserta atau partisipan ke partisipan. No restructuring, ya, tidak perlu melakukan perubahan si proses itu sendiri, tapi bagaimana kemudian di dalam proses sendiri ada hal-hal feature-feature tadi lebih cepat dicatat, ya, akurasi, nggak bisa dihack dan lain sebagainya, sehingga decentralized ini sangat mungkin terwujud, yang tidak perlu adanya authority yang centralized melalui apa, terutama smart contract, ya, yang mengotomasi suatu rules dan regulasi sedemikian rupa. Memang selain opportunity ada juga challenge-nya, bagaimana melakukan sinkronisasi sehingga nantinya, ya, kita bisa memperoleh bisnis proses yang akan memampukan organisasi menciptakan nilai tambah juga melindunginya, ya. Gambaran lagi, ya, bagaimana bisnis proses manajemen dalam blockchain. Kita melihat contoh transaksi katakan dimulai, kemudian disebarkan informasinya, network ini kemudian mengamini, diverifikasi, misalnya juga ada baik verifikasi itu juga misalnya pakai cryptocurrency, bisa kontrak atau bisa pencatatan dan lain-lain, dan kemudian dijalankan, dan kemudian bloknya sendiri diupdate, dan kemudian transaksinya sendiri bisa dianggap finish. Nah, ini adalah contoh lain, ya. Di dalam bisnis proses kita melihat, misalnya kita ngelihat di sini decentralized tadi bisnis proses modeling dan instant tracking. Instant tracking artinya apa? Pada saat ada transaksi atau ada satu proses, saat itu juga ada pencatatan. Nah, maka instan di sininya. Nah, kalau kita ngelihat, ya, kalau zaman dulu aja sendiri kita sudah happy dengan aja collaboration system, bisnis proses dengan workflow model, ya, kita sudah happy. Sekarang kita bisa pakai instant tracking system. Instan, semuanya instan karena terintegrasi antara pencatatan dan transaksi, dan ini hanya dimungkinkan melalui teknologi blockchain, ya. Oleh karena itu blockchain dibangun berdasarkan konsep desentralisasi, dan mereka menyediakan fitur-fitur yang bisa diangkat untuk memastikan delivery dan tracking system di dalam supply chain misalnya itu bisa terwujud secara efisien dan efektif. Nah, terakhir, ya, bagi audiens yang kebetulan mengikuti kelas tingkatan master class dan mengikuti kelas proses bisnis, ada sekitarnya 2 review question yang diharapkan bisa dijawab, yaitu pertama sekali, ya, karena blockchain ini diharapkan membuat networking dan transaction cost ini makin rendah, ya, tolong kalian melihat, melakukan observasi pada saat ini, mana sih kira-kira proses bisnis yang menurut kalian bisa diubah atau direkayasa ulang agar transaction cost-nya menjadi makin rendah melalui suatu teknologi blockchain. Oke, ya, itu tanya satu. 2 adalah karena blockchain biasanya hadir bersama dengan artificial intelligence dalam banyak aplikasi bisnis, tolong, ya, rekan-rekan coba identifikasi suatu proses bisnis tertentu atau katakan suatu proses bisnis baru tertentu yang kalian bisa yakini akan mengadopsi baik blockchain teknologi dan artificial intelligence pada saat bersamaan sehingga bisnis proses bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Demikian, ya, video singkat yang saya harapkan rekan-rekan bisa melihat the implication of blockchain technology to business process management. Terima kasih, salam sehat.